Hi everyone, good morning, good morning, good morning. Salam dari kota Brisbane, Australia. Pagi hari ini saya, Pastor Hania Saputra, ingin sharing mengenai worship. Ya, salah satu ayat yang paling terkenal di dalam Perjanjian Baru yaitu Yohanes 4, di mana Tuhan Yesus sendiri berbicara dengan seorang perempuan Samaria yang pergi ke kolam ataupun ke sumur Yakub itu untuk menimba air. Ya, dia mencari air, tetapi Yesus ada di sana, dan terdapatlah percakapan yang terrecord ataupun tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat. Nah, saudara akan lihat di ayat 13-14 yang saya akan baca adalah begini. Jawab Yesus kepada wanita itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Yesus memberikan air kepada perempuan ini. Jikalau wanita ini menerima air ini, maka dikatakan ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Suatu ayat yang luar biasa sekali yang kita pelajari pada pagi hari ini secara singkat saja, bagaimana caranya kita menerima daripada Kristus, ya, sehingga kita bisa memberi kepada orang lain, memancar ya untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kasih, penyembahan secara pribadi adalah penting untuk sebuah pernikahan yang kuat. Saya ambil kata begini saja, ketika aku berhenti menerima daripada Tuhan, maka aku akan menuntut dari manusia. Ketika aku berhenti menerima daripada Tuhan, stop, maka aku akan mencari ataupun menuntut dari manusia. Bukannya malah bersyukur, bukannya malah mengasihi, bukannya malah melayani orang lain, tetapi mulailah saya ini mulai kecewa terhadap mereka, kecewa terhadap sesuatu yang mereka kerjakan, kecewa terhadap sesuatu yang tidak kita harapkan dan juga kita tidak terima. Tetapi ketika hati kita ini penuh dengan kasih Allah, ya, menerima secara bebas daripada Allah, maka kita akan semakin bebas mengasihi lebih daripada kita mencari kasih itu sendiri. Ini penting untuk saudara ketahui. Kita harus menerima terlebih dahulu sebelum kita bisa membagikan. Ya, dan kita menerima bukan dari manusia, melainkan menerima daripada Tuhan sendiri. Sebab Tuhan mengatakan air yang akan berikan kepadamu menjadi mata air yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Ya, ketika hati ini dipenuhi oleh kasih Allah, maka saya bebas untuk mengasihi lebih daripada mencari ataupun menerima. Saya juga dimotivasi untuk melayani daripada obsesi yang menginginkan untuk dilayani. Saya bermotivasi juga untuk menguatkan daripada merasa diri kita ini tidak dihargai. Penyembahan benar, true worship, menyebabkan kepentingan lainnya menjadi makanan tambahan, bukan makanan pokoknya. Ya, dalam pernikahan adalah tidak adil jikalau kita meminta pasangan hidup kita untuk memuaskan Anda. Ya, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memuaskan kebahagiaan Anda. Ya, jangan berusaha untuk mencari seseorang yang akan membuat saudara bahagia. Jawabannya adalah saudara sendiri. Saudara lah yang bisa membuat diri saudara bahagia. Bahkan saudara bisa membuat pasangan Anda bahagia. Karena apa? Karena saudara dipenuhi oleh Tuhan. Karena saudara sudah menerima daripada Tuhan ini. Ya. Nah, jikalau Anda berharap pasangan hidup Anda sebagai substitusi daripada Tuhan yang bisa membahagiakan Anda, maka baik itu suami maupun istri akan gagal dalam keseharian mereka, dan dalam setiap perkara mereka akan disappointed, mereka akan kecewa. Bukan sampai di sana saja, kekecewaan Anda akan mendorong Anda sampai kepada pintu perceraian itu. Pasangan Anda yang kedua, bahkan ketiga, keempat, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Saudara tidak akan pernah puas. Seperti perempuan Samaria ini. Hanya satu yang mampu mengasihi Anda seperti
seperti Tuhan mengasihi Anda dengan kasih yang sempurna dan tidak pernah habis, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hanya Tuhan yang bisa mengasihi saudara secara lengkap, secara utuh, secara sempurna. Ya, ketika malaikat berdosa, yang mereka pun dibuang dari hadapan Allah. Ketika manusia melawan Allah dan berdosa, Bapa mencari orang yang terhilang itu. Manusia yang terhilang dengan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Malaikat tidak diizinkan untuk memanggil yang agung itu sebagai Bapa. Tetapi manusia yang dibenarkan dan ditebus oleh darah anak domba Allah diberi hak dan kehormatan buat memanggil Bapa. Ya, buat yang memanggil yang Maha Kudus itu Bapa. Kita layak untuk menyembah Dia. Ketika satu keinginan kita untuk berdiam di dalam rumah Tuhan dan melihat keindahannya, maka kebutuhan jiwa kita akan dipenuhi. Ya, pada pelukan Bapa yang penuh dengan kasih. Dan pada waktu itulah kita bisa keluar dari baitnya, penuh dengan roh yang memberi, roh yang mengasihi, roh yang melayani orang lain, daripada mencari kepuasan diri sendiri. Mungkin saja hanya saya, tetapi saya melihat satu formula yang berulang-ulang dalam kehidupan saya. 31, hampir 40 tahun saya mengikut Tuhan. 40 tahun lebih sebenarnya. Semakin sedikit saya menerima daripada Tuhan, semakin saya menuntut pada istri saya. Dan semakin banyak saya menerima daripada Tuhan, makin banyak pula saya yang saya bisa berikan secara bebas kepada istri saya. Perhatikan itu, camkan itu. Saudara harus menerima terlebih dahulu daripada Tuhan. Dan Tuhan dengan murah hatinya, Dia ingin memberikan yang terbaik bagi saudara. Ya. Salah satu hal yang paling baik dalam pernikahan adalah mengisi jiwa Anda dengan Tuhan. Nah, pernikahan adalah ajang pelatihan betapa dalam Anda mengasihi Tuhan, ya, kepada orang-orang yang di sekeliling Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan begini, aku mengasihi Tuhan, tapi saudara membenci, saudara gagal mengasihi orang yang Tuhan berikan di dekat-dekat kita ini. Pernikahan adalah institusi yang indah, tetapi memiliki keterbatasan. Tidak dapat mengganti posisi Tuhan dalam kehidupan Anda. Jadi jangan berharap kasih yang sempurna dari suami maupun istri maupun anak-anak orang tua. Sebab mereka itu hanya prototipe daripada Tuhan yang maha sempurna. Kalau saudara mau mencari yang sempurna, carilah Tuhan. Ya, jadi bagi Anda yang masih single, Anda tetap bisa menyembah Tuhan tanpa harus menikah. Ya, sembah Dia sampai jiwa saudara benar-benar puas dengan Dia. Maka saya yakin percaya, kalau memang waktunya Tuhan akan berikan seseorang untuk mendampingi saudara dalam perjalanan mengikut Tuhan ini. Tetaplah indah teman, kalau artikel ini memberkati saudara, video ini juga memberkati saudara, baiklah saudara like, share, maupun subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Tuhan memberkati.